Assalamualaikum, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Ibang. Di sini saya dari Universitas Pamulang. Saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek informatika dengan judul proyek pengembangan sistem informasi. Baik, untuk yang pertama di sini ada proses manajemen waktu proyek. Proses-prosesnya itu yang pertama ada definisi aktivitas, kemudian pengurutan aktivitas, perkiraan lama aktivitas, pembuatan jadwal, dan pengendalian jadwal. Itulah proses dalam manajemen waktu proyek. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen proyek menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gerald D. Oberlander, menurutnya manajemen proyek adalah seni dan ilmu dalam mengkoordinasikan manusia, peralatan, material, uang, dan jadwal untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu tepat waktu dan dalam batas biaya yang disetujui. Kemudian menurut Olson, manajemen proyek adalah aplikasi sumber daya yang mencakup pengetahuan, peralatan, dan teknik untuk merancang aktivitas proyek dan kebutuhan proyek. Dan juga di sini menurut Budi Santoso, manajemen proyek adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Manajemen proyek mempergunakan personil perusahaan untuk ditempatkan pada tugas tertentu dalam proyek. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CPM atau Critical Path Method. CPM di sini yaitu sebuah konsep atau metode dalam project management yang digunakan untuk mengidentifikasi tugas-tugas utama dalam sebuah proyek sehingga kamu dapat menyelesaikannya secara maksimal tepat pada waktunya. Metode ini akan sangat membantu project manager dalam menganalisa, merencanakan, dan menjadwalkan proyek dengan lebih efisien. Kemudian selanjutnya langkah-langkah dalam perencanaan proyek menggunakan metode CPM. Yang pertama yaitu kita harus menentukan rincian kegiatan. Nah, kemudian kita dari rincian kegiatan yang harus dilakukan dalam dua proyek, tambahkan informasi durasi dan identifikasikan prasyarat kegiatan sebelumnya yang harus terselesaikan terlebih dahulu. Metode jalur kritis atau Critical Path Method adalah prosedur penjadwalan yang menggunakan diagram jaringan kerja atau network diagram untuk menggambarkan sebuah metode jalur kritis atau Critical Path Method adalah prosedur penjadwalan yang menggunakan diagram jaringan kerja atau network diagram untuk menggambarkan sebuah urutan kegiatan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Kemudian di sini ada beberapa kelebihan dari CPM atau Critical Path Method. Yang pertama, membantu project manager memberikan waktu minimum untuk menyelesaikan proyek. Kemudian membantu menetapkan jadwal dan menyesuaikan sumber daya yang diperlukan. Dan kemudian yang ketiga ada membantu membuat prioritas tugas. Yang keempat, menghindari hilangnya fokus dalam mengerjakan banyak tugas dalam proyek. Kemudian kelebihan lainnya mendapat gambaran kegiatan yang dapat berjalan paralel satu sama lain. Yang kemudian mengidentifikasi elemen paling penting dalam proyek, membantu menentukan cara mencapai tujuan. Itulah beberapa kelebihannya. Di dalam kelebihan tentu ada kekurangan. Baik, untuk kekurangannya sendiri pada metode CPM ini yaitu tidak terlalu efektif bila proyek terlalu besar dan kompleks, kurang cocok diterapkan
bila banyak improvisasi dalam proyek. Dalam beberapa proyek, mengidentifikasi jalur mana yang paling kritis mungkin akan terasa sulit. Kemudian CPM diterapkan dengan asumsi bahwa kamu mengetahui waktu pasti yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas dalam proyek. Namun dalam praktiknya kadang tidak semudah itu. Jadi kekurangan CPM ini tentu sangat berpengaruh dalam suatu proyek. Kemudian juga tentunya ada diagram jaringan proyek. Di dalamnya itu ada untuk menunjukkan urutan aktivitas. Diagram jaringan proyek juga skema hubungan logis atau urutan dari aktivitas proyek. Di sini kita melihat contoh dari aktivitas network diagram. Di sini ada urutan-urutannya. Kemudian selanjutnya pembuatan jadwal. Tujuan utama dari pembuatan jadwal ini yaitu untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang akan menjadi dasar pengawasan berjalannya proyek. Alat dan teknik penting yang mencakup yaitu ada Gantt chart dan scheduling. Gantt chart sendiri di sini memberikan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek berupa daftar aktivitas-aktivitas proyek dan tanggal mulai dan selesai terkait dalam format kalender. Kemudian simbol-simbol dari Gantt chart ini, yang pertama ada belah ketupat hitam, tonggak sejarah atau peristiwa penting pada proyek dengan durasi 0. Kemudian ada batang hitam tebal, tugas ringkasan. Kemudian ada batang horizontal lebih terang, yaitu tugas. Kemudian simbol panah menggambarkan ketergantungan tugas. Di sini kita bisa melihat Gantt chart untuk peluncuran perangkat lunak. Kita bisa melihat Gantt chart di sini ada WBS hierarchy show by identification. Kemudian di sini ada summary text-nya, ada milestone. Di sini juga ada individual task bar, also dependencies. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana menentukan jalur kritis. Dari pertama kita mulai dari hari pertama sampai hari ke-8. Di sini urutan-urutannya dan menentukan jalur kritis. Ada gambar di sini. Nah, jadi yang hari pertama alur panjangnya itu dari A, kemudian ke D, kemudian ke H, dan kemudian yang J di hari pertama. Itu membutuhkan waktu 14 hari, di mana A itu 1, kemudian D-nya 4 hari, kemudian H-nya 6, dan J-nya 3. Jadi 14 hari yang dibutuhkan. Kemudian hari kedua dimulai dari B. Di sini B sendiri alurnya dia mengarah ke E, kemudian H, kemudian ke J. Di sini prosesnya membutuhkan waktu 16 hari, di mana B sendiri membutuhkan waktu alur panjang 2 hari, kemudian E 5 hari, dan H 6 hari, yang kemudian J 3 hari. Jadi yang dibutuhkan adalah 16 hari. Kemudian juga hari ketiga kita mulai dari B, kemudian ke F, dan kemudian ke J. Untuk alurnya sendiri membutuhkan waktu 9 hari, yaitu di mana B 2 hari, kemudian F 4 hari, dan J di sini ada 3 hari yang waktu untuk menyelesaikannya. Total ada 9 hari. Kemudian hari keempatnya kita mulai dari C, kemudian ke G, dan kemudian ke I, dan kemudian ke J. Alur prosesnya di C sendiri membutuhkan waktu 3 hari,
ada 6 hari, kemudian I sendiri ada 2 hari, dan J 3 hari. Jadi proses waktu yang dibutuhkan adalah 14 hari. Di total dari semua, jadi total waktu yang dikerjakan adalah 53 hari. Kemudian jalur kritis lanjutan, jika satu atau lebih aktivitas dalam kritis memakan waktu lebih lama dari rencana, keseluruhan jadwal proyek akan mundur jika tidak dilakukan langkah perbaikan atau koreksi. Kemudian di sini ada pesan, jalur kritis bukanlah jalur di mana semua aktivitasnya kritis. Yang menjadi pertimbangan hanyalah lama waktu. Jadi jalur kritis bisa lebih dari 1 jika panjang atau lama pekerjaan, dari 2 atau lebih jalur sama. Kemudian jalur kritis bisa berubah seiring dengan perkembangan proyek. Nah, menggunakan jalur kritis untuk membuat kompromi jadwal. Mengetahui jalur kritis dapat membantu membuat kompromi jadwal. Kemudian ada pre-select of pre-plot, adalah lama waktu suatu aktivitas bisa ditunda tanpa menunda waktu dimulainya aktivitas berikutnya. Kemudian ada total select or total float, adalah lama waktu suatu aktivitas bisa ditunda waktu mulainya tanpa menunda tanggal penyelesaian proyek yang direncanakan. Kemudian forward fast through the network diagram determines the early start and finish dates. A backward pass determines the late start and finish date. Kemudian di sini menghitung tanggal awal dan akhir mulai dan selesai. Di sini ada early start, early finish, late start dan late finish. Start kita mulai dari hari pertama, di mana ada di sini A, di sini B, dan di sini C. Kemudian teknik untuk memperpendek jadwal proyek. Di sini ada beberapa cara, diantaranya memperpendek durasi dari critical task dengan menambah resource atau mengubah ruang lingkup. Kemudian crashing text yang didapatkan dari jumlah terbesar dari pemanfaatan untuk kenaikan biaya yang paling sedikit. Kemudian fast tracking text dengan melakukan secara paralel atau dikerjakan dalam waktu bersamaan, overlap. Kemudian di sini crashing atau pelacakan cepat. Di sini kita lihat jalur yang pertama A, durasinya ada 10 hari. Di sini ABCD membutuhkan waktu 10 hari yang dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Baik, di sini crashing dan pelacakan cepat. Kemudian di sini juga bisa lihat sendiri waktu-waktu pengerjaannya dan penyelesaiannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana dari aplikasi Microsoft Project. Kemudian juga yang selanjutnya ada PET atau Program Evaluation and Review Technique. PET adalah teknik analisis jaringan untuk estimasi durasi proyek ketika ada tingkat ketidakpastian yang tinggi mengenai estimasi durasi masing-masing. PET menggunakan estimasi waktu, probabilistic, optimistic, most likely, and pessimistic. Pengawasan perubahan jadwal proyek. Kita yang pasti dalam perubahan jadwal proyek harus ada pengawasan. Yang pertama, lakukan cek realisasi terhadap jadwal.
siapkan kontingensi atau langkah antisipasi. Kemudian jangan merencanakan semua proyek atau semua orang bisa kerja 100% kapasitas dalam setiap waktunya. Kemudian lakukan meeting progress project dengan stakeholder dan komunikasikan isu terkait jadwal dengan jelas dan jujur. Baik, kita telah selesai dan saya telah selesai menjelaskan beberapa program yang saya buat dalam manajemen proyek. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk dukungannya di like dan di subscribe. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.